Kembali lagi di berita akhir pekan kita hari ini santai-santai aja ya netizen, karena ini hari ini puasa dan juga hanya 2 orang yang menonton. Kayaknya memang orang kantor USS mulai nggak peduli dengan keberadaan gue di sini. Respect gue makin lama makin menipis di sini. Gue takutnya berita akhir pekan kembali ke rezim Kevin, itu yang gue takutin sebenarnya. Tapi itu dia tadi ya, karena kita hari ini bulan puasa, jadi kita santai-santai aja, nggak perlu ada jokes-jokes yang terlalu memojokkan pihak-pihak. Bahkan BAP ini mungkin kita ganti dulu jadi berita akhirnya puasa untuk episode ini. Ya, bercandaan-bercandaan yang santai-santai, yang tidak terlalu memojokkan gitu kan. Gue kemarin buka puasa bareng teman gue netizen. Abis itu gue datang bawa takjil, kok dia malah bawa buku Chairil Anwar. Gue bilang tuh bukan buka puasa, itu mah buka puisi. Nah, itu jokes kita di berita akhir pekan. Selama Ramadan, bear with us netizen ya. Semoga kalian tidak kabur. Oke, berita pertama ini coba kita langsung buka pakai yang serem dulu ya. Cina bikin kereta khusus kiamat katanya. Nah ini gue gak tahu nih, dia maksudnya kereta adalah kalau kiamat datang mereka akan naik itu, atau jangan-jangan ini kereta untuk mereka bikin kiamat gitu kan. Kita maksudnya ya Cina terkenal ngambil job desk orang, siapa tahu job desk Israfil mau disikat juga. Ya kita gak tahu gitu mas gue. Tapi gue ngelihat gambarnya tuh emang ya gue akuin ya ngeri gitu ya. Bahkan gue baca kalau gak salah keretanya ini bisa nembakin rudal gitu. Nah makanya lo kalau punya temen Cina, maksudnya jangan lo ceng-cengin lagi lah gitu. Jangan lagi teman Cina lu panggil encek, kokoh gitu. Jangan bro, dia punya kereta. Kalau kereta Cina kesini kita mau ngelawan pakai apa, ya kan? Maksudnya kereta kita paling lu mau lawan pakai apa kereta kiamat Cina kan? Masa lu nggak ada gitu. Walaupun sebenarnya kita juga punya kereta kiamat sebenarnya gitu ya. Maksudnya kalau lu pernah naik KRL di jam pulang kantor tuh kiamat sebenarnya rasanya gitu, kayak jurusan manapun gitu. Lu dempet-dempetan sama tas Acer tuh kurang kiamat apa? Ya kan? Kiamatnya mungkin berbeda dengan kiamat yang Cina maksud, tapi itu ya kereta kiamat juga technically. Jadi ya intinya itu, jangan cengin orang Cina lagi. Mereka juga udah membuktikan kekuatan melalui COVID ya kan, pasti kereta ini lebih bahaya lagi. Nah berikutnya ada orang pegawai bank gitu, dia pakai duit nasabahnya buat trading. Udah gitu dia kalah si anjing. Jadi dia ngambil duit 1,1 miliar nih dipakai trading, terus jadi 0 gitu, kalah, brengsek. Tolonglah lu ya, makanya jangan sok-sok Wolf of Wall Street gitu maksud gua. Anjing udah nilep kalah lagi, bangsat. Tapi ini bikin maksudnya ya netizen lama-lama mungkin juga akan bingung gitu. Maksudnya kayak nabung di trading takut diambil afiliator, nabung di bank takut diambil sama pegawai banknya kayak gini ya kan. Mungkin memang ya beli celengan ayam lagi aja dah kayak zaman bocah gitu. Gue aja mungkin sekarang ngerasa lebih secure nyimpen duit di bawah bantal lagi ujung-ujungnya gitu. Karena kan ya gue yakin gak akan kena tilep gitu. Maksudnya ya paling banter kena iler paling. Tapi untuk kena tilep seenggaknya aman gitu. Lagian kok bisa si pegawai bank ini ngambil 1,1 miliar terus kalah sampai 0, itu gimana caranya ya kan? Jangan-jangan dia bukan trading sebenarnya gitu loh. Jangan-jangan dia judi bola megang MU sebenarnya. Gitu enggak gua enggak tahu bola ya. Gue cuman Afif Syafi sering ngecengin MU, itu aja yang gue tahu gitu. Gue nggak ngikutin sebenarnya. Nah berikutnya ini adalah katanya mudik diperbolehkan, tapi nggak boleh ngobrol selama mudik gitu. Sama kayak kemarin bukber diperbolehkan, tapi nggak boleh ngobrol juga. Ini kayaknya memang introvertisasi menurut gue nih. Ada kayak kita disuruh untuk menjadi orang-orang cool bersama. Mudik nggak boleh ngobrol, bukber nggak boleh ngobrol juga. Tapi ya nggak apa-apa. Selama itu keputusan pemerintah, kita pasti selalu mendukung ya. Ini kalau Salty nggak bisa minum kali ini gitu, karena Nih gelas kosong emang kosong dari awal ya, bukan gue minum sebelum take gitu loh, tolong. Bukan, ini properti aja. Nah berikutnya Polres menangkap perampok bank di Fatmawati. Jadi ada dia kalau nggak salah HRD atau apa gitu. Gajinya 60 juta tapi masih ngerampok bank aja gitu. Gaji 60 juta ngerampok bank loh. Sedangkan yang gaji UMR aja tadi happy aja tuh dempetan sama Acer di KRL. Lu harusnya malu wahai perampok gitu. Dan ini orang ngerampok bank di Jakarta nih kebanyakan nonton Money Heist ini dia. Dan maksudnya emang beneran dia bilang memang terinspirasi Money Heist, emang bangsat. Tolonglah jangan nonton Netflix dikit, orang sini tuh niru gitu Money Heist, ditiru Tinder Swindler, ditiru nggak. Lu tolong jangan dikit-dikit gampang terinspirasi gitu. Lagian Money Heist juga lu terapin di Indonesia juga nggak pantas. Masa Tokyo namanya Tegal gitu, nggak asik ya kan. Denver, Depok gitu, nggak enak men. Janganlah, cukup dilatin aja. Memang maksudnya cukup dilatin aja, dan maksudnya ya udah kayak misalnya film apa 5cm gitu, terinspirasi naik gunung nggak apa-apa, filosofi kopi orang daripada ngopi nggak apa-apa. Namanya sama Tinder Swindler nih ya jangan, bukan untuk lu terinspirasi. Tolonglah ya bagi para pegawai bank dengan gaji 60 juta di luar sana gitu. Oke, dan berita berikutnya adalah ini berita yang paling penting sehingga kita simpan di akhir ya, yaitu baru umur sebulan Aurel sudah daftarkan anaknya SD. Nggak, men kenapa sih dari hamil menyusui sampai sekarang udah daftar SD? Kayak itu kita ngikutin terus
drama Aurel dengan anaknya tuh headline mulu gitu. Nih gila loh. Maksudnya parentingnya Aurel ini udah kayak Attack on Titan lama-lama gue lihat. Ada part-partnya mulu gitu. Ya udah baru sebulan di daftar SD, ya udah terserah Aurel mau dia baru umur 1 tahun langsung di daftar S2 juga hak dia gitu. Dan gue mesti gini ya, dia anak Aurel daftar SD masuk berita. Nah gue gak kebayang ntar ketika anak Aurel bikin IG gitu, ketika anak Aurel pacaran mungkin billboard di Times Square gue rasa tuh akan memberitakan itu gue rasa. Kok bisa gitu. Lagian gue juga terus terang gue gak terlalu ngikutin dan gue gak terlalu, ya no offense, cuman gue gak terlalu peduli sebenarnya sama parentingnya Aurel. Gue gak terlalu peduli. Gue lebih peduli bagaimana tanggapan Lesti terhadap sekarang apa tanggapan Lesti mulu, gue nggak tahu tuh kenapa ya. Oke, itulah dia berita-berita untuk menemani puasa kita pada hari ini ya netizen ya. Untuk weekly recommendation adalah ya dengarkanlah musik-musik religi. Maksudnya ya lu stop dulu ya, maksudnya dengerin EDM nanti dulu lah ya kan. Dengerin musik-musik mental health nanti dulu, kita dengerin lagi Opik, nah gitu-gitu tuh, Rehan ya kan. Nah kita kembali lagi ke playlist, bikinlah playlist religi selama Ramadan ini. Oke, itu aja dan selamat berpuasa bagi seluruh netizen yang menyaksikan. Gua Zadang Kuti, mohon pamit. Selamat puasa guys, cheers gelas kosong.